di sini eh, ada di sebelah kiri namanya V-model. Jadi V-model ini adalah apa ya? Mungkin dasar dari sistem engineering kali bisa dibilang. Eh, itu itu tuh apa sih? Jadi di sini ada panah ya, dimulai dari project definition sampai nanti di project test and integration gitu. Nah, jadi bacanya dari kiri kiri atas ke tengah bawah ke kanan atas gitu. Nah, eh, dan sebenarnya ini pertama pertama kali gue denger V-model ini waktu gue udah mulai kerja gitu. Tapi setelah gue pelajarin, sebenarnya gue udah pernah pelajarin ini waktu di TF gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang waktu tugas LTF gitu ya, eh, pasti biasanya ditekanin sama Pak Eko, eh, ini use case dari barangnya kayak gimana gitu. Nah, kata kunci use case-nya itu tuh kalau di V-model ini itu di concept of operations gitu. Jadi eh, sistem engineer itu pertama dia nerima eh, misalnya kalau misalnya dalam konteksnya suatu perusahaan ya, misalnya perusahaan ini eh, punya customer gitu. Customer ini pengen barang yang kayak gini gini gini. Misalnya gue pengen mobil hybrid yang jaraknya eh, dengan sekali ngecas bisa sampai jaraknya segini gitu. Banyak ada requirement-requirementnya gitu. Nah, eh, itu permintaan customer semuanya itu dikonsepkan gitu. Itu dijadikan sebagai konsep of operations. Nah, detail-detailnya kayak gimana? Kayak apa sih yang diperlukan untuk supaya bisa bikin mobil yang dengan eh, sekali ngecas itu bisa sampai sekian kilometer gitu. Nah, itu sistem engineer yang nge-translate keinginan customer menjadi hal-hal yang konkret yang bisa dimengerti oleh para engineer gitu. Itu ada di requirements and architecture gitu. Itu. Nah, eh, apa ya? Hal atau istilah yang sering dipakai untuk ngewakilin eh, aktivitas atau proses itu namanya requirement analysis ya. Jadi kayak nerima kebutuhan apa yang customer punya, lalu kita translate itu menjadi bahasa yang bisa engineer pakai gitu. Nah, setelah ditranslate ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh engineer, eh, itu kita punya gambaran kasarnya lah. Misalkan untuk bisa nge merealisasikan keinginan customer tadi, mungkin mobilnya ini perlu dibikin baterainya besarnya sekian, perlu motor sebesar sekian, kapasitas mesinnya sebesar sekian gitu. Dan itu gambaran kasarnya. Nah, sistem yang cukup besar kayak misalnya mobil atau terlepas dari mobil kayak misalnya produk itu helikopter atau pesawat, itu kan cukup besar ya. Dan eh, di dunia ini mungkin sedikit orang yang bisa benar-benar paham full tentang mobil gitu. Kayak misalnya ya setiap orang kan pasti punya spesialisasinya sendiri ya. Kayak misalnya electrical engineer mungkin pasti pahamnya tentang elektrik motor sama baterainya gitu. Tapi tentang mesin sama powertrainnya mungkin nggak terlalu ngerti. Sementara anak mesin itu bisa ngerti gitu tentang mesin dan powertrainnya, tapi mungkin nggak ngerti tentang motor. Dan lebih lanjut lagi mungkin eh, anak kimia yang lebih ngerti gimana eh, baterai apa reaksi di dalam baterai itu bekerja gitu. Jadi eh, walaupun apa ya sistemnya itu besar, tapi resource yang kita punya yaitu engineer-engineer kita itu punya spesialisasinya masing-masing. Nah, karena karena itu sistem yang besar ini itu harus dipecah-pecah lagi gitu eh, menjadi ke setiap domainnya. Nah, itu ada di tahap detailed design. Nanti di detailed design dipecah-pecah lagi sehingga eh, jadi apa ya? eh, jadi sebesar jadi tugasnya itu bisa dipecah sebesar yang bisa dimanage oleh tim-tim kecil gitu. Nah, nanti baru oleh tim-tim kecil didesain perbagiannya itu, baru nanti eh, masuk ke tahap yang integration, test, and verification. Nanti setiap apa ya komponen-komponen kecilnya ini dites, kalau misalnya sudah sesuai keinginan, baru disatuin satu-satu gitu. Sehingga nanti eh, sampai di tahap selanjutnya itu sistem verification and validation. Jadi yang task yang atau tugas yang udah kecil-kecil dibagi-bagi kecil tadi itu disatuin sehingga terbentuk jadi sistem dan diuji sebagai sistem gitu. Apakah sesuai dengan konsep of operation dan requirement yang kita minta gitu. Baru nanti setelah terverifikasi dan valid, baru dioperasiin dan di maintenance sesuai kebutuhan gitu. Jadi eh, flow-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau
lebih detailnya di sini di sebelah kanan ada ya bentuknya bukan V tapi sebenarnya sesuai dengan eh, sama persis seperti apa yang tadi gue jelasin gitu. Beda bentuk aja sih sebenarnya. Oke. Eh, Lanjut. Nah, sebenarnya kalau daily routine saya, kalau gue pribadi sebenarnya ada beberapa. Tapi yang utamanya itu di modeling sistem dan simulasi gitu. Jadi secara konkretnya sebenarnya pakai tools apa itu ada namanya eh, Cruise M. Ini yang bisa dilihat di atas. Jadi kayak bisa modeling eh, apa ya dari sistem otomotif dari mobil kayak misalnya ada eh, roda-rodanya, ada remnya, ada baterainya dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga biasanya pakai MATLAB juga karena biasanya apa ya, MATLAB itu enaknya lebih customizable gitu sih. Jadi kadang-kadang ada kebutuhan untuk pakai MATLAB juga. Nah, habis itu modeling, simulasi, dan hasil-hasilnya biasanya di draft di eh, technical documentation gitu. Nah, di luar, nah dua ini sebenarnya yang umum paling apa ya, paling utama dari yang gue kerjain. Tapi di luar itu biasanya ada beberapa juga. eh, Kayak misalnya setiap pagi kalau misalnya di Jepang itu di perusahaan Jepang ada kayak senam gitu, Radio Taiso namanya. Jadi setiap eh, pagi 15 menit itu ada apa ya? Ya harus bangun dari kursi dan ya harus senam gitu. Semua orang kayak gitu. Jadi ya ngelakuin aja. Habis itu ada Model benchok. simulasi. Jadi itu sesi belajar dan benar-benar kayak kuliah gitu sih. Oh, Eh, aja ya. Mungkin ini Apaan? nggak di semua ini ya, nggak di semua eh, pekerjaan ada semacam bengkel kayak ini. Karena mungkin eh, yang lagi gue kerjain ini agak R&D, jadi perlu gitu adanya semacam learning session gini. Dan di sini semacam benar-benar kayak kuliah gitu. Jadi baca textbook bareng-bareng, eh, ada yang jadi semacam gurunya dan sering ngejelasin gitu. Habis itu ada juga sesi-sesi yang kadang itu sharing paten gitu. Jadi eh, paten ini cukup apa ya? Cukup eh, signifikan atau penting gitu di R&D karena sebetulnya eh, apa ya? Sekarang itu kalau teknologi apa ya, perkembangan teknologi itu bukan umumnya perusahaan itu nggak nge-gatekeep atau nggak apa ya, nggak nge-keep teknologinya itu untuk mereka sendiri gitu. Kadang mereka lebih cenderung banyak nge-share ke paten. Kenapa? Karena kalau misalnya dengan ngebentuk paten itu perusahaan juga bisa profit dari situ. Eh, Perusahaan yang ngebuat patennya ya, dan perusahaan lain yang emang apa namanya eh, tertarik sama patennya itu bisa bayar ke perusahaan yang bikin paten gitu. Jadi secara overall gitu, nggak dalam perspektif apa ya, nggak dalam satu perusahaan tapi sebagai mungkin sebagai negara atau ya kali ya atau sebagai masyarakat, teknologi itu lebih tersebar mudah tanpa si perusahaan ini ngerugi dengan nyebar teknologinya gitu. Jadi sharing-sharing paten terkini itu juga cukup sering gitu. Nah, selain itu juga ini ada namanya Kikenyochi Training. Jadi em, sebenarnya ini juga umum sih sebenarnya. Nggak selain di Jepang juga harusnya ada. Yaitu tentang hazard prediction dan workplace safety gitu. Nah, eh di sini gue juga ngelis sebenarnya apa namanya eh mata kuliah yang relevan gitu ya dengan eh, apa yang sedang gue kerjain sekarang dan dari yang gue pikirkan sebelumnya cukup banyak yang kepake jadi eh, gue lumayan bersyukur sih gue apa namanya eh, masih inget lah sedikit-sedikit dari yang gue pelajarin waktu di TF gitu. Nah, kalau misalnya tentang mesin itu ada ya termo, TKM, sistem energi termal, sama mekanika teknik. Terus kalau yang hubungannya sama baterai itu ya jelas RLS sama Vismat ya. Vismat juga cukup pakai untuk modeling baterainya gitu. Jadi baterai itu bisa dimodeling, bisa physical based, bisa ada macam-macam pokoknya. Itu cukup kepake ilmu-ilmu di pelajaran dari Vismat. Habisnya kalau tentang motor itu dari RLE, elektromagnetik sama konversi energi dan aktuator gitu. Terus kalau tentang kontrol sistem ya pasti LTF, RLE, SISDIC, eh, konversi energi dan aktuator, DINSIS, sinyal sama KO. Bahkan dulu gue sempat ngambil apa ya
namanya, sistem kontrol multivariabel kalau nggak salah. Pokoknya yang sama Pak Yul aja. Di situ kan belajar sistem kontrol pakai state space gitu. Yang waktu gue belajar tuh gue pikir ini nggak akan kepake waktu gue kerja gitu. Terus ternyata kepake gitu. Jadi eh, ya cukup gue ngejinx lah bisa dibilang waktu eh, ngambil mata kuliah itu gitu. Dikirain nggak kepake ternyata kepake. Habis itu ada juga eh, kalau hubungan sama programming dan simulasi itu ada di LTF, Komrek juga ya, sama Dinsis. Sama sebenarnya yang gue nggak ngambil sih, cuman gue tahu ada mata kuliah itu ada dan bisa diambil setahu gue. Tapi gue waktu itu nggak ngambil waktu kuliah dan eh, baru banyak belajar itu waktu mulai kerja itu tentang eh, mesinnya sih, tentang drivetrain gitu. Jadi eh, kayak gimana gear-gear itu bekerja, ada diferensial kalau misalnya dalam mobil, terus ada kopling dan lain sebagainya. Itu gue eh, baru belajar pas pas kerja. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik, sebenarnya di mesin tuh ada mata kuliah teknik kendaraan sama teknologi kendaraan listrik kalau misalnya ada yang tertarik. Bisa diambil atau enggaknya gue nggak tahu, cuman coba bisa dicek sendiri aja mungkin bisa. Oke, nah terus di tornya juga ditulis ya, work culture-nya juga kalau bisa diceritain. Jadi eh, ini yang gue apa ya yang gue tahu gitu ya mungkin kalau nanya ke orang Jepang langsung bisa iya bisa nggak tahu cuman ini yang sering dibilang sih sama eh, dan tersedia di internet gitu ya dan yang emang gue tahu juga itu pertama loyalitas gitu jadi eh, umumnya orang di Jepang tuh sekali lulus dari kuliah masuk ke satu perusahaan sebagai karyawan tetap dan mereka di-expect jadi karyawan tetap di satu perusahaan itu sampai dia pensiun. Itu ininya apa namanya defaultnya ya. Tapi mulai akhir-akhir ini mulai banyak sih yang emang lompat-lompat perusahaan, apalagi kalau misalnya ada kebutuhan pindah kota gitu dan lain sebagainya, itu ada aja yang pindah perusahaan. Cuman umumnya sekali mereka masuk sebagai karyawan tetap pasca lulus, itu mereka di-expect untuk eh, sampai pensiun di situ gitu. Dan makanya karena ada ekspektasi itu sistemnya juga dibikin berdasarkan ekspektasi itu. Jadi kalau misalnya lihat loker-loker di Jepang untuk orang Jepang, sebenarnya untuk orang Jepang ataupun buat orang Indonesia atau orang siapapun sih, itu sebenarnya starting salary dan benefitnya bisa dibilang relatif rendah dibanding kalau nanti udah apa ya, udah naik jabatan. Itu tapi dibanding ini ya perusahaan-perusahaan barat mungkin ya. Jadi starting salary dan benefitnya cukup rendah, tapi naiknya itu eksponensial gitu, seiring berjalannya waktu. Sementara kalau misalnya perusahaan barat mungkin dia linear gitu kali ya, naik starting salary dan benefitnya. Tapi kalau di perusahaan Jepang eh, agak lambat dulu, cuma nanti seiring berjalannya waktu naiknya itu eksponensial gitu. Eh, Kurang lebih kayak gitu. Itu itu karena ya loyalitas dihargai gitu. Nah, terus kedua ada struktur hierarkis dan senioritasnya juga. Jadi si apa ya sistemnya tuh kalau masuk di perusahaan Jepang sebagai karyawan tetap dan sebagai fresh grad itu pasti mereka punya sistem semacam junior senior gitu. Eh, Ya senpai kohai sistem lah istilahnya kalau bahasa Jepangnya. Eh, tapi kurang lebih lucunya setelah pikir-pikir lagi analoginya itu mirip-mirip kayak adik jahim kakak jahim gitu kalau misalnya di himpunan persis kayak gitu jadi benar-benar di apa ya di apa, dicocokin dan eh, dipasangin gitu sama senior sama juniornya. Nah habis itu ini juga sesuai sih sama yang gue omongin tadi promosi umumnya berdasarkan tenure bukan merit. Jadi promosinya itu berdasarkan seberapa lama nih orang udah ada di perusahaan ini gitu, bukan berdasarkan nih orang kualitasnya eh, atau apa ya, ya kualitasnya bagus atau enggak gitu. Umumnya seperti itu. Dulu seperti itu eh, dominannya. Cuman akhir-akhir ini mulai banyak yang berdasarkan merit dibandingkan berdasarkan tenure gitu. Terus juga ada penggunaan bahasa Jepang halus kayak Igo ini eh, susah sih mungkin ngebayanginnya. Cuman mungkin yang gampang bagi orang Jawa kalau nggak salah bahasa Jawa itu juga ada bahasa halus sama kasar juga ya. Nah kurang lebih kalau kata temen gue yang Jawa kayak gitu gitu. Jadi di bahasa Jepang juga ada yang bahasa kasarnya, bahasa halusnya. Jadi kalau misalnya di tempat kerja umumnya pakai bahasa halus gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang apa ya luar
orang non Jepang kayak gue itu biasanya walaupun gue pakai bahasa yang agak kasar, ya biasanya di inilah dibolehin ditoleransi karena ya mereka pasti paham lah kita bahasa Jepangnya nggak sebagus mereka gitu. Nah, habis itu ada juga di penekanan di teamwork dan konsensus. Jadi eh, mungkin ciri khas dan apa ya yang agak jadi negatif, ada banyak negatifnya sih dari perusahaan Jepang tuh ini di penekanan di teamwork dan konsensus. Jadi eh, kadang-kadang ada keputusan yang perlu dibuat cepat, tapi eh, karena teamwork dan konsensus konsensus ini nomor satu gitu, mereka keputusan untuk membuat keputusan yang perlunya cepat itu melalui proses yang lama gitu. Jadi kayak harus nanya si ini dulu, harus nanya si itu dulu, dan harus benar-benar dipastiin semua orang oke gitu, baru dibuat keputusannya. Dan itu kadang yang ngebuat perusahaan Jepang itu lama gitu dalam membuat keputusan dan keburu ketinggalan dibanding kayak misalnya perusahaan-perusahaan asal Korea, asal Cina dan lain sebagainya. Itu sering apa ya, sering diomongin lama orang-orang. Dan konsensus itu juga dianggap penting karena apa ya, mereka menghindari apa ya, konflik terbuka atau kritik langsung gitu sih. Jadi biasanya ya kadang juga sebaliknya bisa terjadi sih, kadang oke-oke aja tapi sebenarnya mungkin dia nggak apa ya, nggak oke gitu. Cuman umumnya orang-orang Jepang yang emang di lingkungan profesional itu menghindari konflik terbuka dan kritik langsung. Makanya sebenarnya salah satu alasan eh, perusahaan-perusahaan Jepang ngerekrut orang luar itu di luar dari emang kebutuhan orang, tapi kadang ada juga eh, apa ya, kebutuhan apa ya, second opinion gitu. Jadi biasanya dibanding eh, perusahaan apa ya, dibanding karyawan-karyawan Jepang eh, yang seumuran mungkin sama eh, gue, sesama karyawan Jepang lain yang seumuran sama gue, eh, mereka itu karyawan Jepang yang seumuran sama gue itu lebih terikat sama norma-norma sosial yang emang udah ada di Jepang. Makanya mereka kadang-kadang suka nahan dalam ngasih kritik atau ngasih pendapat gitu. Walaupun mungkin si bosnya ini perlu gitu. Nah, sementara kita sebagai orang-orang non Jepang, orang luar negeri itu biasanya lebih bebas gitu dari norma-norma sosial itu. Jadi kalau misal kita agak sedikit kritik atau eh, ngasih pendapat yang emang langsung direct gitu, kadang bisa lebih diterima karena kita dikasih apa ya, eh, dikasih toleransi lah, kayak ya dia emang nggak ngerti sama norma sosial di Jepang, jadi ya dikasih toleransi kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kayak gitu gitu. Nah, ini sama juga eh, jadi di Jepang itu ada istilahnya honne sama tatemae gitu. Jadi kadang komunikasi itu nggak straightforward gitu. Kalau pas kerja eh, sering kali orang ya ini nggak apa ya, nggak ngeluarin feeling dia yang sebenarnya, tapi lebih ke ngeluarin atau berinteraksi dengan sikap yang memang kira-kira diterima oleh apa ya, norma sosial di sekitarnya gitu. Tapi kalau misalnya ini selanjutnya ya, culture lainnya itu ada Nomika, itu acara minum-minum pulang kantor. Kalau misalnya ikut ke acara-acara kayak gitu itu kan lebih rileks ya dibanding settingan di kantor gitu. Nah, di saat itulah baru eh, orang-orang Jepang itu mengeluarkan sifat aslinya gitu, si true feelingnya atau si honennya ini. Jadi eh, baru di saat itu sebenarnya gue bisa benar-benar tahu ini orang itu personalitinya kayak gimana gitu, karena benar-benar kayak beda orang gitu pas memikai ini dibandingkan sama pas dia kerja di kantor gitu. Nah, terus kalau tentang jam lembur itu gue nggak tahu sih kalau di Indonesia itu berapa banyak. Tapi kalau di Jepang umumnya 20 sampai 25 jam per bulan. Itu gue nggak tahu banyak atau enggak. Jadi ya angkanya kurang lebih segitu kalau berdasarkan experience gue. Dan alhamdulillahnya dibayar sih. Jadi ya nggak masalah walaupun banyak juga. Terus ini juga ada penekanan di Kaizen atau continuous improvement. Jadi eh, apa ya, keputusan-keputusan atau polisi-polisi yang dibikin perusahaan itu umumnya lebih ke nge-improve berdasarkan produk atau jasa yang emang udah ada gitu, dibandingin mereka ngambil risk, ngambil resiko untuk benar-benar mengubah produk mereka atau eh, apa atau jasa mereka gitu. Terus juga sebenarnya akhir-akhir ini aturan work-life balance itu juga bagi pekerja itu semakin pro pekerja. Jadi ngambil cuti gampang. Terus juga sebenarnya kalau
sangat bisa nolak lembur gitu karena kalau lembur itu mau iya atau enggaknya itu tergantung eh, karyawannya sebenarnya bersedia atau enggak. Cuman eh, masih banyak sebenarnya kalau dari orang Jepang yang aslinya sendiri itu ngerasa walaupun emang secara aturan boleh tapi eh, mereka lebih apa ya tetap hati-hati gitu karena eh, mungkin apa ya pressure walaupun boleh tapi lu tetap di-expect untuk lembur atau tetap nggak ngambil cuti sebanyak itu gitu. Padahal sebenarnya boleh gitu. Ada ada cara pemikiran kayak gitu. Terus si gaya tepat waktu, dress code-nya juga strict. Jadi setiap hari ya pakai apa ya kemeja putih, celana hitam gitu. Terus lucunya juga ada budaya bawa oleh-oleh. Jadi kalau misalnya ada habis liburan kemana-mana, bawa mereka biasanya bawa oleh-oleh gitu ke kantor buat dikasihin ke rekan-rekan kerjanya gitu. Jadi mungkin sama kayak dari Indonesia juga ya, Indonesia juga kayak gitu. Terus customer first sama eh, dibanding yang gue pikirin cukup friendly dengan fresh graduate gitu. Karena eh, gue pikir ketika gue masuk gue bakal langsung dihantam dengan berbagai kerjaan, tapi ternyata disuruh belajar dulu gitu. Disuruh belajar dulu, disuruh ikut training, dan dikasih kerjaannya itu benar-benar sesuai dengan menyesuaikan sama apa ya skill level yang sekarang kita punya gitu. Jadi itu yang dibanding yang gue pikirin benar-benar terbalik sih dengan realitanya. Oke. Nah, sekarang masuk ke tahap kayak eh, kenapa sih kerja di luar gitu. Nah, sebenarnya kalau dari gue pribadi ya ada, cuman gue pengen tahu eh, apa ya pandangan teman-teman dulu di sini. Jadi di sini ada gue udah buat menti. Kalian bisa join, terus nanti tinggal masukin aja apa ya tanggapan yang kalian punya, opini yang kalian punya. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Gaji. Oke, ini udah masuk satu ya. Ini kelihatan nggak ya? Oh ya, itu kodenya ada di atas ya. Dan gue tunggu sampai 16.47 atau 16.48 kurang lebih. Dan traveling. Oke, eh, sip-sip kebayang. Oke, thank you yang udah ngisi. Dia balik lagi ke apa? Hmm, balik ke slide tadi. Ya sebenarnya apapun alasannya sebenarnya mungkin masing-masing pasti punya alasannya ya, dan gak ada sebenarnya alasan yang valid atau nggak valid. Jadi ya it's up to eh, ya diri masing-masing lah gitu. Tapi kalau dari gue pribadi, eh, sebenarnya yang gue pikirin ini ada di sini bagi empat. Itu ada dari segi politikalnya, ekonomikalnya, sosialnya, sama teknologikalnya gitu. Nah, eh, kalau dari politikal ya mungkin tadi udah ada yang bilang juga gitu, misalnya tentang Indonesia gelap gitu. Eh, tapi kalau misalnya dari gue pribadi sebenarnya yang gue ngerasa lebih baik di luar dibanding di dalam negeri itu adalah dari aturan ketenaga kerjaannya gitu, yang sifatnya lebih pro pekerja gitu. Mungkin kalau akhir-akhir ini, udah 5 tahun yang lalu sih atau lebih, itu kan ada omnibus law ya, ada omnibus law yang sebenarnya ngejanjiin lapangan pekerjaan bakal nambah sekian dan sekian sekian sekian, tapi malah hasilnya
lapangan pekerjaannya malah nurun, terus eh, pekerja-pekerja formal malah jadi informal dan malah sebaliknya gitu. Dan dari aturan itu juga mungkin di atas kertas ada aja mungkin yang pro pekerja gitu di atas aturannya itu. Cuman apakah hukumnya itu ditegakkan atau enggak kan eh, nggak tahu ya. Jadi ya itu satu hal kalau tentang politikal. Sama kedua, kalau gue pribadi sebenarnya apa ya cukup apa ya dulu sering dengar podcastnya siapa namanya podcastnya Pak Gita Wirjawan, Endgame, podcastnya Endgame. Dan di situ sering banget dibahas bahwa Indonesia itu sebenarnya negara yang besar gitu. Populasinya keempat terbesar di dunia gitu. Tapi kalau misalnya nanya ke orang luar gitu tentang Indonesia, mereka tahu nggak sih Indonesia itu apa gitu? Atau apa sih yang terjadi di Indonesia gitu? Mereka nggak tahu gitu. Padahal kita keempat terbesar di dunia di bawah India, Cina, Amerika gitu. Dan keempat Indonesia. Populasinya banyak tapi kayak seakan-akan ke dunia itu nggak ada kontribusinya gitu. Bahkan orang luar negeri aja mungkin lebih tahu Bali gitu dibanding Indonesia. Jadi itu sebenarnya salah satu hal yang kalau gue pribadi pengen gue sekalian tackle juga gitu sebagai ya warga negara Indonesia. Gue pengen Indonesia bisa lebih kelihatan lagi di dunia internasional gitu. Nah, kalau dari segi ekonomiknya ini yang lebih utamanya sih menurut gue. Dan tadi juga ada yang point out yaitu supply and demand pekerja di Indonesia. Jadi Indonesia itu sebenarnya eh, orangnya banyak ya, supply-nya banyak. Tapi dari segi demand-nya itu malah menurun bisa dibilang kalau menurut gue. Eh, jadi apa ya? Harusnya kan supply-nya banyak itu harus dibarengi dengan demand yang naik juga gitu supaya ya bisa stabil gitu. Biar gak banyak yang pengangguran. Tapi akhir-akhir ini kebijakannya malah bukannya industrialisasi gitu misalnya untuk bentuk berbagai macam lapangan kerja baru tapi malah ditekaninnya ke UMKM gitu malah desindustrialisasi gitu malah sebaliknya itu mungkin pandangan gue dan alhasil supply-nya lebih banyak dibanding demand-nya. Nah kalau misal supply-nya udah lebih banyak dibanding demand-nya berarti kan pekerjanya oversupply sementara lowongan pekerjaannya sedikit dan kalau kondisinya kayak gitu value dan leverage dari pekerja itu turun gitu dan itu berpengaruh ke hak pekerja. Nah itu maksudnya kayak gimana? Kayak eh, misalnya nih eh, pekerjaannya banyak gitu, tapi lowongan pekerjaannya sedikit. Pun ada benefit-benefit itu kurang gitu. Kayak misalnya gak dijamin asuransi misalnya, atau misalnya gajinya kecil gitu. Nah ketika misalnya ada pekerja yang ngerasa ini sebenarnya kalau dibandingin sama standar kehidupan di Jakarta misalnya atau di kota sekian ini nggak layak nih gitu. Pun ada orang yang protes kayak gitu, pasti ada karena apa ya supply-nya banyak, perusahaan tuh sesimpel bilang ya udah eh, kalau lu gak mau ya udah nggak usah, masih banyak kok yang mau gitu. Kurang lebih kayak gitu dan akhirnya si leverage itu istilah leverage itu eh, leverage si pekerja ini turun gitu. Sehingga apa ya kalau misalnya sebagai pekerja kekuatan ego kita gitu untuk bisa dapat yang lebih layak itu eh, nggak sekuat dibanding di negara atau ekosistem yang mana supply and demand-nya itu lebih cenderung stabil gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya di Jepang itu supply-nya dikit, demand-nya banyak. Makanya leverage pekerja di sini tuh besar banget gitu. Kayak misalnya pekerja eh, pengen pekerja protes pengen cutinya dibanyakin gitu. Nah, karena emang perusahaan itu butuh banget sama pekerja dan pekerja itu punya leverage kayak kalau misalnya lu gak naikin jumlah cuti gue ya gue tinggal cabut dan lu yang rugi gitu sebagai perusahaan. Karena pekerja itu bisa kayak gitu, makanya perusahaan mau gak mau comply gitu. Mau gak mau mereka setuju, oke jumlah cuti dalam setahun dinaikin kayak gitu. Itu sebenarnya yang eh, ngaruh ke kehidupan sebagai pekerja ya dari dinamika si supply and demand ini gitu yang gue lihat. Nah, lanjut terus sosial. Ya, tadi juga ada yang udah bilang ya, sekalian traveling misalnya, itu ya jadi bonus lah untuk eh, apa namanya, kalau bisa kerja di luar, tempat-tempat baru, bahasa, budaya, dan lifestyle baru. Sama kalau yang lebih utamanya sih, kalau menurut gue, mungkin hidup lebih mudah dan lebih sehat ya. Jadi, udara bersih, ruang terbuka hijau banyak, terus transportasi umum juga bagus,
sekolahnya gratis dan berkualitas gitu. Dan lain-lain. Dan satu lagi juga ya ini sih, jalanan juga walkable gitu. Jadi kalau gue pribadi di sini 2 kilo di Indonesia sama 2 kilo di Jepang tuh beda gitu. Dalam artian mungkin kalau 2 kilo di Indo gue naik Gojek. Tapi kalau 2 kilo di sini mungkin gue jalan gitu karena emang bisa jalan dan banyak trotoarnya gitu. Nah, terus lanjut juga soal dari segi teknologi itu eh, ya tadi juga ada yang eh, udah sebut juga banyak peluang kerja yang mungkin lebih sesuai dengan eh, apa ya, dengan skill atau ekspektasi kita gitu. Dan ya menurut gue itu benar juga dan eh, lebih kalau lebih gue tekaninnya lagi sih di sini banyak pekerjaan yang sifatnya di sini apa ya, TRL, teknologi readiness level yang di tahap-tahap awal jadi kayak R&D development itu lebih banyak di negara-negara yang emang jadi asalnya atau headquarternya si perusahaan-perusahaan ini ya biasanya itu negara maju gitu kan, misalnya Jepang atau misalnya Singapura dan lain sebagainya. Di situ kan banyak ya kerjaan-kerjaan R&D dan development engineer. Dan kalau gue secara pribadi gue lebih tertarik ke pekerjaan yang kayak gitu sebenarnya dibanding yang lainnya gitu. Eh, Nah, terus kalau udah tahu nih why-nya kayak gimana gitu, sebenarnya where-nya kemana sih gitu? Gimana sih cara tahu tujuannya yang tepatnya? Sebenarnya ini juga harus lebih apa ya, harus diteliti lagi sih dengan lebih baik kayak misalnya plus dan minus setiap masing-masing negara. Tapi umumnya kalau yang bisa gue bilang dari patternnya, mulai dari demand-nya dulu gitu. Kalau misalnya gak ada demand-nya, ya lu nggak ada harapannya kecil lah untuk bisa kerja di sana gitu. Kayak kalau demand tinggi ya relatif lebih mudah gitu untuk bisa mulai kerja di sana gitu. Nah kalau misal ngomongin demand sebenarnya ada 3 hal yang menurut gue ngaruh ke demand. Yang sebenarnya 3 hal ini juga saling berkaitan. Itu yang pertama itu yang paling kiri yaitu labor shortage gitu. Jadi kekurangan dari segi pekerja. Misalnya ada beberapa negara yang di list gitu. Terus selain labor shortage juga yang berhubungan dengan itu. Jadi kenapa labor shortage itu terjadi? Karena ada population decline gitu. Tapi nggak nggak berarti negara yang sedang ngalamin labor shortage itu sama dengan negara yang sedang ngalamin population decline gitu. Ini walaupun tahunnya agak beda sih, cuman pun sama itu tetap berlaku gitu. Jadi ambil kasus misalnya Cina nih sekarang. Cina itu sekarang eh, nggak nggak ngalamin labor shortage gitu. Mereka cukup gitu pekerja-pekerjanya untuk sustain industri mereka di dalam negeri. Tapi eh, jumlah penduduknya itu cenderung menurun. Karena kalau nggak salah tahun 90-an atau tahun 80-an itu pemerintah Cina itu punya polisi KB. Jadi satu keluarga maksimal satu anak gitu. Dan baru kerasnya itu sekarang gitu, di mana kebutuhannya lagi banyak, tapi karena dulu generasi 80-90-nya dikit, itu population itu jadinya menurun. Mungkin belum kerasa sekarang gitu, tapi dalam kurun waktu 20 tahun, 30 tahun lagi itu bakal kerasa gitu. Jadi ada delaynya dari si population decline sama labor shortage ini. Nah, population decline ini itu juga eh, kalau ditanya kenapa eh, kenapa terjadi ya balik lagi ke fertility rate-nya. Jadi eh, apa satu keluarga itu punya berapa anak gitu. Karena dulu di Cina itu tahun 80-an atau 90-an itu satu keluarga satu anak doang. Jadi jauh apa ya, setengah eh, setengahnya dibanding yang seharusnya ya itu dua dua kan angkanya dua. Jadi 2 anak bisa ngegantiin orang tuanya gitu. Gitu. Jadi itu ini sih 3 hal yang bisa dipakai untuk ngira-ngira eh, demand terhadap pekerja migran gitu. Selain itu juga pasti ada kayak misalnya kemudahan ibadah gitu misalnya atau eh, waktu tempuh dari negara asal atau perbedaan budaya itu juga pasti jadi faktor. Tapi yang menurut gue utama itu adalah ya si demand ini. Oke, nah eh, terus lanjut mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih caranya compete dengan kandidat-kandidat lain gitu. Nah, menurut gue sebagai engineer ya mungkin ya sebagai engineer itu cara yang paling obvious adalah ya udah lu harus secara skill lu harus lebih jago gitu dibanding mereka yang lain-lain gitu. Exceptional technical skills tapi terlepas dari kemampuan berbahasa di bahasa tersebut di negara tujuannya gitu.
Mungkin itu yang paling obvious. Tapi kalau gue berdasarkan pengalaman gue, eh, terutama di Jepang ya misalnya. Kalau misalnya dilihat datanya, di Jepang itu cuman 15-28% yang bisa bahasa Inggris. Dan yang lancar berbahasa Inggris itu cuma 2% gitu. Jadi mereka benar-benar gak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, di negara-negara yang emang ada barrier lain selain apa ya, technical skills, tapi juga ada barrier barrier bahasa gitu misalnya. Itu jadi menarik karena strategi kalian yang emang pengen ke negara itu tuh jadinya bisa dibagi dua gitu. Antara kalian emang benar-benar fokusin di skill engineering kalian untuk bisa ngalahin kandidat-kandidat lainnya, atau kalian mungkin technical skillsnya ya biasa-biasa aja gitu, nggak baik nggak jelek juga gitu. Cuman kalian pertajam ini kalian, skill kalian itu di eh, kemampuan berbahasa kalian gitu. Jadi kalau di Jepang itu menurut gue cukup eh, apa ya? Karena barrier bahasanya itu cukup besar, jadi ada dua strategi tuh yang bisa diambil. Yang tadi yang pertama antara ya fokusin di skill engineeringnya, atau yang kedua engineeringnya biasa-biasa aja tapi fokusin di dari yang tadinya nggak bisa berbahasa Jepang tapi jadi bisa bahasa Jepang itu. Nah, dengan kayak gitu jadinya eh, apa ya, kalau menurut gua relatively dibanding eh, mempertajam skill engineering supaya bisa kompetitif gitu, menurut gua lebih mudah dalam waktu yang singkat itu untuk ningkatin kemampuan bahasa dari nol ke setidaknya mediocre lah, masih bisa hidup lah gitu, dan bisa dapat kerjaan. Eh, karena balik lagi ke tingkat competitiveness-nya itu tadi. Eh, Kalau misalnya udah bisa berbahasa tuh relatif eh, lowongan kerjanya banyak, dan akhirnya jadinya nggak terlalu kompetitif, nggak terlalu harus berkompetisi dengan yang lain gitu. Nah, dan sebenarnya berdasarkan itu sebenarnya gue juga punya opini sih, punya pendapat juga. Itu eh, mungkin ini berlakunya mungkin buat yang Jepang, Jepang doang ya, karena gue nggak tahu tempat lain kayak gimana. Tapi eh, my two cents itu, opini gue adalah setelah kalian lulus, gap year setahun pasca lulus untuk belajar bahasa Jepang sampai level N3 atau N2 gitu. Karena ada levelnya ya, N5 sampai N1. Sampai level N3 aja. Itu menurut gue sangat worth it gitu. Karena mungkin nanti bisa gue ilustrasiin seberapa gampangnya nyari kerjaan kalau misalnya udah bisa bahasa Jepang. Eh, tapi itu menurut gue sangat worth it gitu. Eh, Mungkin apa ya, yang jadi apa ya, yang jadi concern eh, umur gitu. Mungkin kalau di Indonesia apa ya, mundur setahun gitu lulusnya itu udah cukup ngaruh gitu ke nyari kerja gitu, karena loker-loker di Indonesia kan biasanya ada maksimal umurnya ya, maksimal umurnya, terus mungkin lebih muda lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di Jepang itu benar-benar gak ada gitu si apa, batasan umur ini gitu, udah nggak ada. Bahkan dari segi apa ya, definisi angkatan kerjanya dalam artian umur lulus kuliahnya ya sama lah kurang lebih. Sampai umur pensiunnya itu beda 10 tahun. Jadi kalau di Indonesia pensiun tuh 56 tahun, di Jepang tuh pensiun 65 tahun gitu. Jadi benar-benar gak ada ageism gitu, gak ada diskriminasi berdasarkan usia. Makanya gue bisa cukup yakin bilang, lu nyisihin setahun lu setelah lulus untuk fokus belajar bahasa, habis nyari kerjaan itu lebih itu sangat worth it menurut gue gitu. Nah, untuk ngilustrasin seberapa gampangnya dapat kerja setelah bisa bahasanya, ini eh, screenshot dari LinkedIn gue sebenarnya. Jadi gue tuh Januari tahun lalu eh, skill bahasa Jepang gue masih nol. Habis itu Agustus tuh udah N3. Jadi bahasa Jepang ada N5, N4, N3, N2, N1. N1 paling tinggi, N5 paling rendah. Nah, sampai N3 itu gue bulan Agustus. Nah, dari bulan Agustus itu ini gue screenshot itu udah banyak, bahkan gue nggak nge-apply dan nggak masang banner open for apa ya, open for recruitment apa ya, open to work ya, open to work. Bahkan gue nggak masang open to work tuh sebanyak ini dikontak sama HR HR atau headhunter yang nyari kerjaan gitu. Dan kalau bisa gue hitung setidaknya per minggu tuh dia per 1 kali. Sebenarnya ini bukan ya, belum tentu dapat juga sih, kan bukan offer juga gitu, tapi
eh, di approach gitu sama si HR atau si headhunter ini. Dan ini mungkin untuk apa ya, ngasih gambaran seberapa gampangnya nanti kalau misalnya emang udah bisa bahasa, at least bahasa Jepang, eh, untuk setelah bisa bahasa Jepang dan nyari kerja gitu, seberapa gampangnya nyari kerja setelah bahasa Jepang, bisa bahasa Jepang. Nah, eh, sebenarnya terus kalau udah gitu, gimana, dari mana nih cara cara dapat info-info lokernya sama mungkin ada hubungannya juga sama ini ya, employment types ya. Jadi kalau di sini tuh ada beberapa eh, cara dapat info lokernya. Ini gue sesuaiin juga sama si employment types itu. Jadi kalau nyari posisi yang untuk full time itu biasanya di career center nggak terlalu banyak sih, tapi di LinkedIn tuh banyak. Tapi semuanya dalam bahasa Jepang gitu, umumnya. Terus kalau misalnya kontrak atau misalnya dispatch, BTW gue di sini sekarang sebagai dispatch employee gitu, Haken. Jadi detail gimana itu nanti gue jelasin, tapi itu banyak bisa didapatnya dari headhunter. Nah, headhunter ini sebenarnya apa? Headhunter tuh kayak eh, apa ya? Perusahaan yang hubungin pencari, eh, perusahaan yang ngehubungin perusahaan yang nyari kerja sama orang yang lagi nyari kerjaan gitu. Gampangnya gitu. Eh, dan umumnya kalau di headhunter itu banyak lowongannya itu kontrak atau enggak si dispatch employee ini. Nah, perbedaannya dari si full time kontrak sama dispatch ini apa? Kalau full time ya full time lah. Bisa dibilang nggak ada durasi waktunya. Nah, kalau misalnya kontrak ini ya sesuai bayangannya kontrak misalnya kayak 2 tahun, 3 tahun langsung ke perusahaannya gitu, perusahaan tempat bekerja. Nah, kalau dispatch ini itu sebenarnya kayak gue sebenarnya nggak kerja di perusahaan tempat gue sekarang kerja, gimana ya istilahnya? Gue eh, sebenarnya gue tuh bukan pegawai di tempat eh, kantor gue sekarang. Jadi gue eh, itu sebenarnya pegawai perusahaan A. Tapi perusahaan A ini minjemin gue ke kliennya di perusahaan B, yang mana sekarang gue lagi ngerjain kerjaannya perusahaan B gitu. Mungkin kasarnya kayak gitu. Dan itu dari segi tipenya, dan kalau misalnya dari segi stabilitas atau responsibility di kerjanya dan safety from misconduct-nya, kalau menurut gua ya paling stabil ya bisa dibilang ya yang full time. Dan sesuai dengan kestabilannya itu juga ada responsibility-nya juga cenderung lebih banyak eh, pegawai full time itu dibanding yang kontrak atau dispatch. Tapi kalau misalnya dari segi safety from misconduct-nya ya, kalau bisa gue bilang lebih aman itu kalau misalnya di dispatch ini. Kenapa? Karena semacam ada apa ya? Karena gue kerja di kantornya perusahaan B, tapi sebenarnya gue pegawai perusahaan A gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan B ngapa-ngapain gue, setidaknya gue bisa ngelaporin ke perusahaan A gitu, tempat gue sebenarnya jadi pegawai gitu. Jadi ada semacam layer lah, safety, jaga-jaga kalau misalnya diapa-apain sama, atau sama perusahaan tempat eh, perusahaan kantor kita bekerja gitu. Itu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Sekian, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget ditanyain. Atau kalau kurang jelas atau mau dijelasin ulang juga nggak apa-apa. Mungkin dibalikin lagi ke moderator ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Alfi. Ternyata insightful banget ya ini materi dari Kak Alfi ini. Jadi kita tadi dijelasin tentang apa aja sih yang dikerjain Kak Alfi di Jepang, terus apa aja kira-kira matkul yang kepake gitu sama Kak Alfi sekarang di Jepang. Dan kita juga jelasin tadi yang menarik banget itu work culture di Jepang itu kayak gimana sih. Dan dijelasin juga kayak tips gitu kayak gimana caranya kita biar kompetisinya tuh makin mudah, kayak kita harus nge-overcome barrier language-nya dan lain-lain gitu. Wah, ini sih pasti teman-teman juga pasti bakal banyak penasaran juga ya. Oke, jadi karena pasti ini sesi yang ditunggu-tunggu sama teman-teman, kita buka sesi Q&A. Ya, jadi ada dua cara buat yang mau bertanya. Yang pertama, kalian bisa langsung chat di live Zoom atau bisa juga raise hands di Zoom. Dan itu juga kalian bisa masukin pertanyaan kalian di Slido, yaitu dengan kode 1167485, atau bisa juga langsung di link bit.ly/Q&A
fokus 3. Atau bisa juga scan barcode di layar. Nah, oke. Buat yang mau bertanya langsung di Zoom, boleh raise hands atau bisa chat di live Zoom. Oke, dengan nama Carlios, bisa on cam dan open mic. Oke, halo Kak. Em, aku mau nanya. Oh, mungkin kenalin dulu aku Carlios. Aku mau nanya. Jadi di Jepang tuh sering kan dikatakan sebagai negara yang overwork, minimal oleh media Barat lah, gitu. Em, Bahkan ada term seperti koroshi, yaitu meninggal dari overwork. Nah, menurut pendapat Kakak itu gimana? Apakah overworknya separah itu? Tadi kan dari yang udah dikasih datanya dari kakak itu sekitar 20 jam overtime per minggu. Menurut saya sih itu nggak begitu banyak. Nah, kalau menurut kakak gimana? Oke, Rikios. Pertanyaannya. Itu tadi 20 jam per bulan ya, bukan per minggu. Kalau per minggu itu cukup chaos sih itu, Oh iya, kalau menurut gua. per bulan. Sorry, sorry. Oke, ya. Oke, kalau menurut gue pribadi sebenarnya gue dulu mikir gitu sih, kayak wah ekstrim nih Jepang nih kan, bisa kerja sampai mati gitu. Tapi setelah gue cobain sendiri, dibanding yang gue pikirin sebelumnya, eh, nggak chaos itu sih. Lebih chaos ITB menurut gue dibanding kerja di Jepang gitu. Dan bahkan kadang-kadang kalau misalnya pun gue harus lembur, ya lemburnya itu dibayar eh, kalau pengalaman gue pribadi dibayar. Bahkan dibanding di Indonesia itu kadang ada kan lembur-lembur yang nggak dibayar gitu. Jadi kalau menurut gue sangat jauh dari kata ngeri sih. eh Kalau berdasarkan pengalaman pribadi gue. Tapi eh, sebenarnya balik lagi tergantung ke ini apa namanya, eh bisa dibilang, hmm, jenis pekerjaannya gitu ya. Jadi rata-rata sebenarnya kalau lulusan S1 atau S2, eh, mungkin kalau dulu tahun 90-an 80-an ada tuh yang ekstrim kayak cuti itu harus benar-benar, kalau misalnya mau ngambil cuti harus menghadap ke bos bosnya one on one dan harus eh, benar jelas gitu alasannya apa. Nah, kalau sekarang bahkan gue mau ngambil cuti aja nggak ditanyain alasannya apa gitu. Kayak sesimpel misalnya gue kesiangan nih, terus gue mau cuti aja gitu, gue telepon ke bos gue untuk ngambil cuti, pasti diyain gitu selama gue masih punya jatah cuti gitu, dan selama gue belum ada janji di hari itu gitu. Eh, itu eh, tapi jenis pekerjaan yang gue sekarang kerjain kan emang rata-rata lulusan S1 sama S2 gitu di kantor gitu. Mungkin beda dengan pekerjaan yang emang lebih di lapangan kayak misalnya buruh-buruh pabrik yang blue collar gitu, mungkin bisa beda. Mungkin emang lemburnya bisa lebih lebih parah dan mungkin bisa lebih strict juga dan lain sebagainya. Tapi eh, yang berdasarkan pengalaman gue ya emang pekerjaan itu eh, rata-rata background background pendidikannya S1 S2 sebenarnya nggak separah yang gue kira sih. Bahkan bisa dibilang kalau misalnya emang lagi nggak ada proyek bisa santai gitu gitu. Dan ini juga berlaku sebenarnya ke ini sih, kalau kalian sering lihat di story IG gitu kayak pengalaman di Jepangnya kayak gini 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 gitu. Itu sebenarnya ya valid sih valid gitu. Ya orang mereka yang ngalamin sendiri, tapi perlu dicek juga gitu. Eh, Mereka tuh kerjanya apa? Apakah emang ya istilahnya blue collar apa apa pegawai kantoran, atau kayak gimana gitu. Karena benar-benar itu bisa beda ini banget sih, bisa beda pengalaman bekerjanya itu bisa beda banget gitu. Gitu. Jadi eh, ya itu sih yang bisa gue sampaikan kalau tentang tadi work culture yang mungkin overwork dan lain sebagainya. Kira-kira menjawab gak? Aman nggak? Ya, sebenarnya saya juga sendiri udah nyari-nyari dan sebenarnya enggak sih. Kataku juga lebih ini enggak sih lebih overwork orang Indo nggak sih? Menurut kakak gimana? Setuju, setuju, Iya setuju, kan? setuju.
Nah, terus mungkin kalau boleh nanya lagi, aku mau nanya lagi satu lagi lah. Em, di perusahaan kakak itu ada program networking gitu nggak selain Nomika ya? Misalkan Di selain Nomika ya, selain Nomika itu kalau dari perusahaan kliennya sendiri itu di luar Nomika gitu biasanya nggak ada yang official ya. Kecuali kalau kalian emang udah temenan banget nih, sobi banget nih sama orang Jepangnya dan udah dianggap kayak eh, teman sendiri gitu, udah deket banget. Biasanya ya secara personal aja sih diajaknya kayak misalnya main ski atau apa gitu. Itu bisa aja ada. Eh, tapi ya itu nggak apa, nggak yang diorganisir secara ofisial, secara resmi dari perusahaan gitu. Itu kalau di perusahaan kliennya. Kalau di perusahaan dispatch-nya yang apa, yang ngedispatch gua ke perusahaan klien, itu sebenarnya eh, kalau mas dulu oh ya FYI, gue ada masa trainingnya dulu, jadi sempat belajar bahasa Jepang dulu, diajarin bahasa Jepang, baru dikasih dikirim atau eh, dikirim ke perusahaan klien, ke perusahaan klien gitu. Nah kalau selama masa training itu sempat ada sekali dua kali gitu, kayak jalan bareng, kayak outing buat ya buat tim, buat inilah ningkatin teamwork lah istilahnya, outing-outing kayak gitu ada. Tapi di luar itu eh, ya paling sekali itu dalam 6 bulan doang sih. Nah, di luar itu ya paling organisir sendiri gitu sama eh, apa coworker-coworker atau teman-teman lainnya gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. oh iya, oke Kak. Oke, terima kasih Kak Carlios untuk pertanyaannya. Eh, Mungkin sekarang kita move dulu ke Slido untuk pertanyaan dari Slido. Yang pertama dari Anonymous. Kakak kan dari IKA, yang mana emang punya basic control. Kalau dari ME dan material, kira-kira ada kesempatan juga nggak Kak untuk seperti Kak Alfi mungkin? Oke, gitu pertanyaannya. Menurut gua ada banget sih. Karena kayak menurut gua anak ME dan material juga punya basic control sih di KO kan. Itu kan wajib diambil ya, kontrol otomatik. Jadi walaupun ngambil ME atau material itu nggak apa ya, nggak nggak bener-bener jadi ngebatasin kalian gitu sih. At least kalau nyari kerjaan yang kayak eh, yang sekarang gue lakuin gitu. Bahkan teman gue ada anak TF 19 juga, dia eh, kerja lagi di Osaka dia. Dia anak material, risetnya juga dulu tentang material gitu. Material banget deh pokoknya anaknya. Tapi kerja dapat kerjanya itu ngerjain istilahnya hardware in loop simulation. Jadi ngesimulasiin eh, bukan simulasi, iya simulasi sih. Simulasi apa istilahnya ya? Electronic control unit dari traktor gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi dia anak material tapi kerjaannya verifikasi dan ngesimulasiin electronic control unit dari traktor yang mana itu gak ada hubungannya sama material, tapi tetap kepake gitu dari kontrolnya dari belajar Comrek gitu, misalnya Python dan sebagainya. Bahkan ada dua orang gitu yang background material tapi kerjaannya electrical engineer ngurusin electronic control unit traktor. Itu ada angkatan 19 sama angkatan 16 kalau nggak salah ya. Itu sih jadi benar-benar gak ngebatas apa ya, spesialisasi di TF tuh nggak ngebatasin kalian sih menurut gua. Pun terlepas dari perusahaan Jepang ya, di Indonesia pun menurut gua sama sih harusnya. Hmm, ya itu menurut gua gitu. Mungkin kalau kalian tanya dosen-dosen juga harusnya begitu sih gitu. Walaupun kalian spesialisasinya A, itu bukan berarti kalian harus nyari kerjaan itu A gitu. Bisa juga ke B atau C dan lain. Gitu sih. Oke, berarti Mungkin dia. meskipun dari ME dan material pun masih punya kesempatan ya Kak buat di bidang yang sama gitu. Iya, masih banyak banget. Oke, mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Anonymous juga, apakah ada kesulitan dari Kak Alfi dengan bahasa atau cari makanan halal Kak?
Terus takut nggak kalau di Jepang tuh katanya sering ada bencana. Gimana Oke, Kak? eh, sip. Kalau dari bahasa, alhamdulillahnya kalau di kehidupan sehari-hari nggak ini sih, nggak apa, nggak nggak ada masalah ya. Paling kalau misalnya pas kerja aja sih kadang ada konsep-konsep yang kita mau ngejelasin, misalnya ada suatu problem, kita mau ngejelasin, tapi kadang ngejelasinnya tuh susah gitu. Bahkan pakai bahasa Indonesia juga kadang susah gitu. Itu kadang ada kalau kayak gitu-gitu. Kalau saat-saat kayak gitu mungkin susah tuh, apa namanya, kesulitan dalam bahasanya. Tapi kalau sehari-hari kayak misalnya ke supermarket atau kayak naik kereta dan sebagainya, itu aman banget sih, alhamdulillahnya. Kalau cari makanan halal, eh, di Jepang tuh ada beberapa supermarket yang emang ngejual makanan-makanan impor gitu. Dan di situ tuh bisa ditemuin makanan halal. Eh, Pun di luar itu juga kadang biasanya ada kayak resto-resto Indonesia yang ada Dimaksud semacam Afi minimarketnya, kelempaan. ada minimarketnya gitu. Di dalam minimarketnya itu ya biasanya jual barang-barang Indonesia juga, nah itu pasti halal gitu. Nah pun kalau misal kalian nyari di supermarket yang umumnya gitu, supermarket umum atau di convenience store kayak Family Mart, 7-Eleven gitu, kalau kalian punya ada aplikasi bisa nge-scan barcode produk gitu, jadi bisa tahu halal atau enggaknya. Itu juga bisa. Atau kalau kalian emang udah bisa baca kanjinya ya tinggal baca aja dari belakangnya sebenarnya ada babinya atau enggak, atau ada gelatinnya atau enggak, kayak gitu itu sebenarnya bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya ada yang nggak jelas sebenarnya bisa tinggal telepon juga ke hotline yang jual produknya ini, apa namanya, pengemulsinya dibuat dari hewan atau dari tumbuhan gitu, itu bisa banget gitu. Itu kalau dari makanan, jadi sebenarnya nggak masalah juga sih. Sama tadi satu lagi apa ya, bencana ya. Kalau bencana alhamdulillah gue nggak pernah nggak pernah apa ya, nggak pernah ngalamin ya alhamdulillahnya. Tapi sempat dulu bulan-bulan Juli atau Agustus gitu kayak ada perkiraan bakal gempa di pesisir timur Jepang. Itu benar-benar air putih di supermarket habis, terus kayak banyak yang beli emergency bag gitu. Ya nyiapin sih nyiapin, tapi alhamdulillah akhirnya kan nggak terjadi ya. Jadi ya bersyukurnya itu sih. Eh, nggak belum nggak ada apa-apa gitu selama tinggal di sini. Pernah sekali ada gempa, agak jauh sih dan agak kecil juga. Waktu itu eh, apa ya, sebelum gempanya terjadi itu udah bunyi di HP gue gitu. Jadi gue gue keluar dulu, keluar bangunan, jadi udah keluar bangunan baru tuh kerasa gempanya. Jadi benar-benar ini ya, apa sih, eh, dari segi infrastrukturnya udah oke sih gitu menurut gue. Benar-benar menjawab ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari anonimus juga. Kakak kan dari IKA ya, tapi di kerjaan kakak tadi ada yang berkaitan dengan baterai, which is dipelajarin di ME. Berarti itu kakak belajar lagi sendiri atau pas kakak kerja itu baru belajar kak? Oke, menarik. Jadi itu pas kerja baru belajar. Sebenarnya dengar istilahnya tuh udah lama sih, kayak dengerin apa TA orang-orang gitu, kayak misalnya anak-anak ME, judul TA-nya tentang BMS, tentang SOC gitu. Ya dengar istilah sih pernah dengar, cuman gue nggak tahu gitu waktu kuliah itu apaan gitu kan. Tapi karena tadi sih gue bilang, dibanding yang gue pikirin sebelumnya, di Jepang tuh cukup fresh graduate friendly gitu, dan benar-benar diajarin dan di apa ya, dikasih tanggung jawab tuh berdasarkan apa, level skill kita juga. Jadi selama pas awal-awal tuh gue benar-benar banyak belajar sih dari senior-senior di apa di kantor gitu. Dan mereka mau ngajarin juga. Mungkin terlepas dari apa ya alasan kenapa mereka gak ngasih kerjaan langsung seabrek yang gak disesuaikan dengan skill kita, itu nggak hanya karena dari kitanya nggak mampu, tapi mungkin dari mereka juga nggak percaya gitu untuk bisa langsung ngasih kerjaan yang ekstrim ke kita gitu. Jadi eh, itu sih yang menurut gue cukup gue syukurin lah, dari pengalaman gue. Jadi bisa banget walaupun Ika belajar pas kerja tentang ME gitu bisa banget. Oke, mungkin ini ternyata di Zoom ada yang raise hand ya. Boleh Bang Ahnaf untuk bertanya. Oke.
Selamat siang. Sebelumnya gue mau nanya ke moderator, kira-kira kalau gue nanya dua pertanyaan boleh nggak ya? Eh, Mungkin Bang Ahnaf bisa on cam dulu. Oh, sorry gue lagi di luar sih. Kayak gue lagi pakai HP. Kayaknya agak kurang kalau on cam. Boleh nggak gue off cam? Maaf ya sebelumnya. Paling untuk pertanyaan satu aja dulu, satu aja. Oh ya, oke boleh. Paling ya izin tanya Kak tentang ini sih. Tadi kan kayak udah sempat dijelasin ya beberapa path atau jalan buat dapat opportunity kerja di Jepang Kak. Nah, kayak contoh tadi kan ada ITB Career Center sama beberapa headhunter dari Jepang kan. Tapi gue agak penasaran sih kayak kalau dari lu sendiri dan teman-teman lu juga tuh yang mungkin ada di sekitar di Jepang gitu, yang dari Indonesia juga, mostly tuh path-nya buat kerja di Jepang tuh lewat mana ya? Dan kira-kira yang direkomendasikan tuh jalan yang seperti apa gitu. Udah sih itu aja Kak. Hmm, Thank you. oke, oke, oke. Menarik, menarik. Oke, tinggi pertanyaannya. Kalau dari yang gue kenal ya, eh umumnya dari ini sih, dari kalau gue sama kayak gue pribadi ya. Jadi kalau gue tuh eh apa ya dapat lowongannya dari perusahaan dispatch yang ngadain rekrutmen di ITB gitu. Nah, gue masuk interview itu gue belum bisa bahasa Jepang. Jadi benar-benar di dinilainya berdasarkan dari CV gue, ya CV sama dari interview gue gitu sih. Sama ada tes technical test juga. Terus alhamdulillah dapat, baru dari situ diajarin bahasa Jepang dari level yang 5 sampai yang 3. Nah, yang, karena ya gue masuk ke perusahaan itu, jadi yang banyak yang gue kenal emang dari situ gitu. Tapi di luar itu, kalau dari TF ada juga angkatan 19 juga, dia langsung nge-apply ke, kalau nggak salah Hitachi deh perusahaannya. Langsung nge-apply ke perusahaannya langsung. Dia emang udah bisa bahasa Jepang, dia sempat TK sama SD di Jepang, udah bisa dikit-dikit gitu. Terus dia sedikit poles-poles sedikit untuk eh apa persiapan interview. Terus dia alhamdulillah bisa dapat gitu di ini juga di apa langsung di perusahaannya sebagai karyawan tetap. Nah, masalah baik atau enggaknya itu mungkin tergantung ini masing-masing ya apa kondisi masing-masing gitu. Jadi eh tergantung kondisi masing-masing apakah udah apa apakah mau atau enggak untuk ngeluarin eh apa ya ngeluarin modal untuk belajar bahasa Jepang. Terus juga apakah eh, pekerjaannya itu eh, kalian mau spesifik atau bisa apapun aja? Karena FYI kalau misalnya ke perusahaan dispatch itu kan masuk ke perusahaan dispatchnya. Nah, nanti pas di perusahaan kalian itu kan bisa apa aja tuh tergantung kebutuhan nanti ya, kalian dikirim itu sebagai apa. Nah, itu kadang walaupun kalian bisa nge-state preferensi kalian, tapi kadang bisa aja ada perusahaan nggak ada lowongan kerjaan yang sebenarnya ditawarin nggak ada lowongan pekerjaan yang ditawarin yang emang sesuai banget sama keinginan kalian bisa jadi kayak ya so-so gitu lah nggak terlalu cocok sama kalian cuman kalian masih oke gitu itu banyaknya kayak gitu. Itu kalau perusahaan dispatch jadi kalau misalnya kalian prefer ke gue pengen kerjanya yang benar-benar ngurusin tentang ini, eh, tanggung jawabnya ini gitu. Itu lebih baik lewat headhunter atau langsung ke perusahaannya yang ngadain rekrutmen gitu. Tapi kalau misalnya kalian rada bebas, lewat perusahaan dispatch itu juga nggak apa-apa. Itu sih dua itu tadi sih tergantung kalian seberapa spesifik kerja yang kalian mau sama eh, lu mau atau enggak untuk ngeluarin modal untuk belajar bahasa Jepang itu sendiri gitu. Dua itu sih menurut gue. Kira-kira menjawab gak ya? Menjawab Kak, aman. Aman. Makasih. Hmm. Oke, terima kasih Kak Ahnaf. Mungkin kita mau ke Slido untuk pertanyaan terakhir. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Anonymous juga, experience atau faktor apa yang ngebuat Kak Alfi diterima di CBS dan hal berharga apa yang didapat pas sudah kerja di Jepang? Oke. Eh, Kalau dari yang pertamanya,
gue jujur gak tahu sebenarnya persisnya apa ya, karena ya mereka nggak pernah bilang ke gue juga gitu. Tapi eh, kalau yang gue rasa, eh kalau gini secara umum ya, di Jepang itu, kalau di Indonesia mungkin lebih ngelihat ke kayak pengalaman internshipnya udah berapa banyak, eh pengalaman internshipnya udah berapa banyak, terus organisasi gitu. Kalau di Jepang mungkin itu dilihat juga, tapi secara pembobotannya, eh, dibanding di Indonesia, internship sama organisasi mungkin ya sama lah. Tapi kalau dari internship mungkin eh, bobotnya itu lebih rendah di Jepang. Yang lebih tinggi justru ngelihat ini IP sebenarnya. IP sama riwayat akademik, kayak lu kuliah itu benar-benar kuliah nggak sih kayak gitu. Karena di Jepang itu justru jarang orang yang internship gitu. Mungkin itu bisa jadi good addition ya, apa jadi good thing to have. Tapi kalau bagi orang Jepang umumnya biasanya mereka udah terbiasa dengan, eh, karena internship itu jarang, jadi lebih ke ngeliat riwayat akademik gitu sih, umumnya. Ya, dan ya itu semua, dan itu sih yang gue pribadi pikir. Tapi di luar itu sebenarnya yang paling menentukan adalah yaitu balik lagi ke kemampuan bahasa. Karena teman gue ada yang dia eh, belajar dulu eh, di pribadi gitu sampai level 4 sampai bisa, baru dia nge-apply kerja, dan sama perusahaan pasti diprioritasin yang emang udah secara level bahasanya udah level tinggi gitu. Karena bagi perusahaan dispatchnya ya, effort yang mereka harus keluarin untuk nge-train bahasa Jepang si anak ini juga di, eh, lebih rendah gitu. Bagi lagi sebenarnya yang paling ngaruh bahasa gitu. Cuman kalau nomor dua bisa gue bilang riwayat akademiknya sih. Eh, sepemahaman gue gitu. Mengenai jawab. Oke, berarti kuliah tuh sangat diperhatikan ya Kak di Jepang sana ya. Iya, gue rasa gitu sih. Oke, mungkin karena waktu keterbatasan waktu, kita bisa cukupin aja ya sesi Q&A-nya sampai di sini. Untuk selanjutnya, kita ada sedikit persembahan nih buat Kak Alfi. Boleh tolong buat ditunjukin? Nah, selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Kak Alfi dari Kak Zam selaku Director of Career Development. Untuk Kak Zam, waktu dan tempat kami persilakan. Tes tes halo, suara aku aman ya? Oke, halo Kalvi. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak Kalvi atas waktu dan juga materinya yang udah diberikan ke kita semua. Dari HMFT ini ada bentuk apresiasi kecil untuk Kalvi atas kontribusinya yang mau willingly untuk jadi volunteer, untuk jadi speaker lah di Fokus ini. Harapannya semoga semua materi yang udah diberikan sama Kalvi tadi bisa bermanfaat untuk semua peserta yang ada di Zoom meeting ini, dan semoga materi yang sudah diberikan tadi bisa memantik semangat dari teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini untuk mau berkarir sebagai sistem development engineer atau juga berkarir secara internasional gitu ya. Dan semoga fokus ini bisa juga menjadi wadah balik untuk Kak Alfi untuk balik lagi menyapa adik-adiknya. Ya, mungkin kita bisa langsung aja untuk sesi ke dokumentasi. Mungkin boleh dibantu moderator untuk aba-abanya. Buat teman-teman, eh, bisa on cam ya, kita tunggu sampai 15.33. Oke, mungkin sebelum foto bareng teman-teman yang lain, kita foto bertiga dulu untuk penyerahan sertifikat untuk operator. Mau bisa dibantu. 1, 2, 3.
Oke. Oke, terima kasih banyak, Alfi. Mungkin aku bisa balikin lagi ke moderator. Eh, Oke, mungkin sebelum kita akhiri nih pertemuan dengan Kak Alfi, mungkin ada nggak sih Kak Alfi kayak closing statement atau wejangan terakhir lah buat anak-anak HMFT, anak-anak TF nih buat biar bisa at least mengikuti mungkin seperti kakak di sana di Jepang. Oke, thank you Mot, kesempatan. Sebelum ke sambutan atau ini ya, jangan terakhir gitu. Jadi ada yang gue lupa sampein. Ini kalau misalnya mau tahu eh, tentang sistem engineering lebih lanjut nih di YouTube sebenarnya ada video yang bagus dari MATLAB sebenarnya. Itu bisa ditonton di situ ya kalau tertarik. Sama kebetulan juga nih, gue baru ingat juga eh, di tempat gue perusahaan dispatch gue yang sekarang gue lagi kerja di sana itu lagi ngebuka lowongan juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya tertarik juga langsung daftar aja. Ini gue nggak di apa ya, nggak disuruh nggak gimana ya, cuma ngasih tau doang. Eh, itu sih. Terus oke kalau dari apa sepatah dua patah terakhir mungkin ya gue juga terima kasih udah diundang eh, dan ya gue bisa ngasih balik lah buat himpunan karena gue ingat 2 tahun 3 tahun lalu gue ada di posisi kalian dan ya gue bingung juga gitu gimana ke depannya gitu dan ya sekarang alhamdulillah gue bisa apa ya, ya dulu gue merasa kebantu banget gitu dengan narasumber-narasumber yang datang waktu gue pas mahasiswa dan sekarang gue bisa jadi narasumbernya dan apa ya bisa jadi ya bisa nerusin rantai kebaikan untuk bisa ngasih balik ke perusahaan ke himpunan gitu ke himpunan gitu dan ya gue harap kalian mungkin 2 tahun 3 tahun lagi atau ya tinggal jadi punya kesempatan juga untuk bisa yang ngasih balik lah ke himpunan ke adik-adiknya nanti gitu. Jadi jangan berhenti di gue doang gitu. Mudah-mudahan kalian bisa jadi penerus-penerus ya gitu. Amin. Ya paling itu aja sih kalau dari gue. Thank you semuanya. Terima kasih Kak Alfi. Mungkin sebelum diselesain, ini teman-teman kami tunggu buat nyalain kameranya karena kita akan melakukan dokumentasi. Mungkin kami tunggu sampai 15.37 ya teman-teman, buat on cam. Oke, udah 15.37. Untuk operator mau dibantu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara fokus. Kali ini dinyatakan kembali untuk teman-teman mengisi link feedback dan bukti kehadiran kalian di acara fokus pada hari Minggu kali ini. Untuk panitia boleh dikirim di kolom chat. Akhir kata kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Kak Alfi yang telah bersedia sharing-sharing session di acara kali ini. Jika ada keperluan lain, sudah bisa Kak untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih Oke, Kak. thank you semuanya. Oke, Jangan thank you pamit dulu Kak. ya. Kemudian terima kasih buat para peserta juga untuk partisipasi dan antusiasmenya selama acara fokus di hari Minggu kali ini. Terima kasih buat tetap semangat dan tetap dan bertanya di acara fokus kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Sidki sebagai MC pamit undur diri.
Sampai ketemu di fokus selanjutnya. Bye bye. Thank you. Udah boleh live Zoom ya. Thank you, thank you.